Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Ibrahim, NIM I9218079 dari Prodi Sosiologi kelas C semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai masyarakat powerless dan berita kerusakan lingkungan. Seluruh aktivitas masyarakat manusia tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam akan dimungkinkan untuk tidak terselamatkan, ditambah dengan meningkatnya populasi manusia yang diikuti dengan konsumsi atas sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang berlebihan mengakibatkan rusaknya lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan tanah. Kerusakan lingkungan kerap menempatkan masyarakat pada posisi dirugikan. Namun, tidak sedikit masyarakat menyuarakan kerugian yang mereka alami akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Di sini akan membahas tentang kerusakan lingkungan akibat aktivitas produksi perusahaan industri, perkebunan, dan pertambangan. Kerusakan-kerusakan tersebut menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Dalam sosiologi, konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan. Pembahasan ini menggunakan teori konflik menurut Karl Marx mengenai pertentangan kepentingan antara dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang tidak memiliki otoritas. Dalam tulisan ini disebut powerless. Dengan perusahaan yang memiliki otoritas atau memiliki kekuasaan. Mengkaji konflik dalam sosiologi perlu mengidentifikasi aktor yang terlibat, kepentingan masing-masing pihak, serta mengetahui strategi protes untuk memperjuangkan kepentingan. Adapun strategi protes dalam tulisan Afrizal tentang sosiologi konflik agraria. Yang pertama, strategi organisasi, di mana dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat membuat organisasi dengan memiliki pemimpin dan anggota yang kompak. Yang kedua, strategi lobby, di mana masyarakat menggunakan taktik surat menyurat untuk dan bertemu dengan perusahaan dan pemerintah guna menyampaikan tuntutannya. Yang ketiga, strategi kekerasan. Perjuangan kepentingan juga dilakukan dengan melakukan taktik merusak dan menghancurkan harta menghancurkan harta milik perusahaan serta memblokade aktivitas perusahaan. Strategi demonstrasi. Yang keempat, strategi demonstrasi dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan di mana masyarakat mendemonstrasi perusahaan-perusahaan. Yang kelima, strategi penduduk lahan. Terjadi pada masyarakat yang lahan mereka dikuasai oleh perusahaan untuk mengklaim hak dengan cara menggarap lahan yang disengketanya. Berikut berbagai kasus konflik masyarakat dengan perusahaan akibat kerusakan lingkungan. Yang pertama, pembakaran hutan dan lahan di Riau. Konflik di sini terjadi antara masyarakat yang terpapar kabut asap dengan perusahaan perkebunan. Masyarakat memiliki kepentingan aktivitas dalam kehidupan, namun perusahaan memiliki kepentingan mendapatkan keuntungan dari menekan biaya produksi dalam proses pembukaan. Yang kedua, eksploitasi dan eksplorasi. Perusahaan tambang PT SJA dan PT ABM di Manggarai. Konflik di sini mengakibatkan kerusakan permanen pada lingkungan, seperti kerusakan tanah, ekosistem hutan, pencemaran air, hilangnya sumber mata air, rusaknya ekosistem laut. Yang ketiga, aktivitas tambang batu bara di Bengkulu. Dalam melaksanakan aktivitas tambang, perusahaan tersebut membutuhkan lahan
dan lahan yang diperoleh perusahaan diantaranya merupakan lahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dipindahkan dari Pulau Jawa Tengah. Masyarakat tergusur dari tanah yang sudah negara berikan untuk mereka karena aktivitas pertambangan. Dan aktivitas pertambangan juga merusak lingkungan seperti pencemaran air. Dari uraian konflik tersebut antara masyarakat dengan perusahaan mempertegas bahwa saat berhadapan dengan perusahaan, masyarakat berada dalam posisi powerless. Masyarakat tidak memiliki otoritas atau dukungan dari pemerintah, bahkan tidak jarang menimbulkan kebingungan tentang upaya yang harus dilakukan. Mayoritas konflik seperti ini, pemerintah terkesan berpihak pada perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.